Hanya dengan menempelkan tangannya ke pasir pantai, pemuda ini mampu membuat dinding air laut raksasa. Batu-batu besar pun bisa ia geser dengan mudah seolah tidak memiliki berat. Bahkan, hanya dengan tatapan mata, ia mampu membuat sekumpulan burung terbang membentuk formasi yang sangat indah. Namun anehnya, saat melihat seekor belut di dalam baskom, Seobok justru ikut mundur beberapa langkah seolah baru pertama kali melihat hewan itu. Ia bahkan tidak tahu cara menggunakan sumpit saat diajak makan ramen. Ternyata sikap lugu itu timbul karena Seobok tidak pernah melihat dunia luar. Sejak kecil, ia hidup di dalam laboratorium dan menjalani berbagai penelitian rahasia dari para ilmuwan yang ingin mengatasi kematian. Yang lebih mengejutkan, Seobok bahkan tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Selama ini, ia mengira dirinya manusia biasa. Padahal Seobok sebenarnya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Suatu hari, ia dipindahkan ke fasilitas penelitian lain dengan pengawalan ketat. Namun di tengah perjalanan, sekelompok prajurit bayaran tiba-tiba menyerang konvoi tersebut. Saat salah satu dari mereka membuka tudung kepala Seobok, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Prajurit itu mendadak terdiam begitu saja. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan seorang pengawal yang masih hidup untuk membawa Seobok kabur. Dalam pelarian itu, sang pengawal mulai mengungkap kenyataan yang selama ini disembunyikan. Tubuh yang dimiliki Seobok sekarang merupakan hasil eksperimen rahasia yang berhasil menghidupkannya kembali setelah kematiannya bertahun-tahun lalu. Namun, keberhasilan itu justru menarik perhatian banyak orang. Mereka tidak melihat Seobok sebagai manusia. Mereka hanya melihat teknologi yang bisa membuat mereka hidup abadi. Orang-orang itu terus memburu Seobok hingga akhirnya ia kembali tertangkap dan dibawa ke laboratorium. Di sana pemilik laboratorium memutuskan menggunakan teknologi Seobok pada dirinya sendiri. Tetapi saat proses berlangsung, kekacauan tiba-tiba pecah. Pengawal yang selama ini melindungi Seobok mencoba menghentikannya. Ibunya ikut membantu. Namun di tengah kekacauan itu, ia malah tertembak. Tak ada yang menyadari bahwa Seobok sudah terbangun. Ia hanya melihat ibunya tergeletak tak bergerak di hadapannya. Seorang ilmuwan segera mengambil suntikan untuk mengendalikannya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Untuk pertama kalinya, kemarahan Seobok benar-benar lepas kendali. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatannya saat marah. Dalam hitungan detik, kekacauan terjadi di mana-mana. Masalahnya, tidak ada satu orang pun yang mampu menghentikannya.